Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Fatur yang berangkat paling awal. Sekarang Fatur, teman-temannya dipimpin berdoa ya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Anak-anak, jangan lupa nanti seperti biasa saat Buria memberikan pembelajaran mikrofonnya dimatikan dulu. Selain itu, kalian juga harus selalu menaati protokol kesehatan yaitu 5M. Apa itu 5M? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, Ya, pintar sekali. Anak-anak, jangan lupa nanti mengisi presensi yang sudah Buria kirim melalui WA Group. Sekarang Buria ingin bertanya, lambang negara kita Republik Indonesia itu apa ya, Nak? Garuda Pancasila, pintar sekali. Lalu semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak-anak, kemarin kalian sudah menyelesaikan bacaan literasi kalian. Sekarang Buria ingin bertanya, amanat apa yang disampaikan penulis pada bacaan literasi kalian? Aini, amanat dari bacaan literasi kamu apa, Nak? harus tolong menolong sesama manusia. Harus tolong menolong sesama manusia. Satu lagi, Revi. Patuh dan hormat kepada orang tua. Iya, patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Jadi, amanat yang disampaikan oleh penulis dalam bacaan pasti merupakan amanat yang dapat kita contoh dan kita tiru. Sekarang kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk muatan pelajaran SBDT yang pertama. Setelah mengamati gambar dan berdiskusi tentang tema, peserta didik mampu menegaskan langkah-langkah membuat gambar cerita dengan runtut. Untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, tujuannya adalah setelah melihat video, peserta didik mampu menemukan cara merawat organ pernapasan pada manusia dengan benar. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara membuat poster. Kalian juga sudah selesai mengerjakan atau membuat poster. Menurut kalian, poster yang bagus itu poster yang seperti apa ya, Nak? Poster yang bagus dari poster yang ada gambar sesuai tema dan diwarnai warna. Tapi poster yang bagus itu adalah poster yang menarik. Yang menarik itu seperti apa? Biasanya ada gambar-gambarnya yang sesuai dengan tema. Kemudian diwarnai dengan warna-warna yang cerah. Sekarang kalian perhatikan contoh gambar poster berikut ini. Dan tema dari poster ini apa? Menjaga
Organ pernapasan, tepat sekali anak pintar. Kemudian isi dari poster ini apa, Nak? Cara menjaga organ pernapasan. Iya, cara menjaga organ pernapasan. Di poster ini menerangkan tentang cara merawat organ pernapasan pada manusia. Menurut kalian, poster ini menarik tidak? Menarik. Kenapa poster ini menarik? Karena warna dengan warna yang cerah, ada gambarnya. Gambarnya sesuai dengan tema. Iya, gambar-gambarnya sesuai dengan tema. Kemudian warna-warnanya cerah. Kemudian isi pesannya ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kalian perhatikan. Di sini ada gambar poster yang tadi kita bahas. Kemudian ada satu gambar lagi. Ini gambar apa, Nak? Gambar cerita. Menurut kalian adakah perbedaan dari poster dan gambar cerita? Perbedaannya apa? Poster pesannya singkat. Ya, poster pesannya singkat. Lalu? Gambar cerita pesannya berupa cerita. Gambar cerita pesannya berupa cerita. Kalau pada poster pesannya itu ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Sedangkan pada gambar cerita pesannya ada di dalam teks ceritanya. Jadi kita harus membaca ceritanya dengan seksama dulu, baru bisa mengerti apa pesan yang ada pada cerita tersebut. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gambar cerita? Cerita adalah Ya, rangkaian cerita yang ada gambarnya. Iya. Apakah kalian pernah membaca gambar cerita? Yang kita cari tahu apa itu sebenarnya gambar cerita. Adalah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita biasanya disajikan berupa cerita yang digambar pada media kering maupun media basah. Nah, anak pintar, apakah kalian sudah paham tentang gambar cerita? sudah. Ya, bagus. Anak pintar, sekarang kalian cari contoh gambar cerita yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian berdiskusilah bersama kelompok atau keluarga, analisis bagaimana cara atau langkah-langkah membuat gambar cerita. Buria beri waktu 30 menit ya. Hai anak-anak, apakah sudah menemukan contoh gambar cerita? Gambar cerita apa yang kalian temukan? Komik. Komik. Ya, kalian di rumah punya buku komik ya. Buku komik itu termasuk salah satu contoh atau jenis gambar cerita. Lalu berdasarkan hasil kerja kelompok kalian, kalian sudah menganalisis langkah-langkah membuat gambar cerita. Buria ingin tahu kelompoknya Aini. Langkah-langkah membuat gambar cerita yang pertama apa, Nak? Mempersiapkan bahan dan alat. Mempersiapkan bahan dan alat. Yang kedua, Farhan, coba apa? Membuat sketsa, iya. Lalu yang ketiga, Mareta. Menyampurnakan gambar. Ya, tepat sekali. Tadi kalian sambil membaca buku tema 2 halaman 113 ya, pintar. Buria punya informasi tentang langkah-langkah membuat gambar cerita yang lebih rinci. Kalian perhatikan ya.
Langkah-langkah membuat gambar cerita yang pertama adalah menentukan tema atau gagasan. Jadi sebelum membuat, kita harus tahu dulu kita itu mau membuat gambar cerita apa, temanya apa. Misalkan mempermudah untuk langkah yang kedua yaitu menentukan objek yang akan digambar. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu membuat sketsa gambar cerita. Sketsa gambar cerita itu masih berupa arsiran garis-garis halus menggunakan pensil. Yang keempat, menambah detail pada sketsa. Jika sketsa sudah jadi, objek yang penting itu diberikan detail agar terlihat lebih jelas dan lebih sempurna. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan atau pewarnaan. Kalian bisa menggunakan teknik basah maupun teknik kering. Di sini saya punya contoh sketsa gambar cerita. Kalian perhatikan. Kalian lihat, di sini sketsa gambar ceritanya masih berupa arsiran-arsiran halus menggunakan pensil. Nah, untuk membuat sketsa nanti, kalian tugasnya adalah membuat sketsa gambar cerita dengan tema cara merawat organ pernapasan. Coba kalian lihat bahan-bahan untuk membuat sketsa gambar cerita apa saja? Buku gambar, pensil, jadi bahan dan alat yang harus disiapkan saat akan membuat gambar cerita ada buku gambar atau kertas gambar, penggaris, pensil, dan penghapus. Pewarna nanti akan digunakan saat penyempurnaan jika sketsa gambarnya sudah selesai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang kalian mengerjakan activity dulu yang sudah Bu Ria kirim melalui WA Group, juga membuat sketsa gambar cerita. Nanti kita kembali lagi ke sini ya, Nak. Bagaimana? Apakah sketsa gambar ceritanya sudah selesai? Sudah. Menurut kalian isi dari sketsa gambar cerita milik Rafli itu apa? Olahraga. Menjaga organ pernapasan. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga organ pernapasan. Pintar sekali. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami sakit pada organ pernapasan kalian? Sakit apa, Nak? Pilek. Lalu batuk. Iya, itu merupakan penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Nah, kita itu sedang dilanda oleh apa? Corona itu menyerang pada organ pernapasan manusia. Nah, maka dari itu kita selalu senantiasa menjaga organ pernapasan kita dengan menaati protokol kesehatan, yaitu melakukan 5M. Anak-anak, ada keluargamu yang merokok? Ada. Siapa? Kamu merokok itu baik tidak untuk kesehatan? Tidak. Apa baik? Karena di dalam rokok terdapat zat zat yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nah, anak pintar, sekarang kalian berdiskusilah bersama kelompok kalian, berdiskusi berdasarkan video yang sudah Bu Ria kirim melalui WA Group. Kalian berdiskusi dan menganalisis cara merawat organ pernapasan manusia. Semangat pagi anak-anak. Iya, masih semangat belajarnya ya siang ini ya. Untuk lebih semangat, kita tepuk sambal terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk sambal. Ulek-ulek.
kelompoknya Aini. Menurut kelompok kamu, berdasarkan hasil analisis, cara merawat organ pernapasan manusia itu apa? Makan makanan yang bergizi. Lalu kelompoknya Ayu. Posisi tidur yang benar. Posisi tidur yang benar. Betul sekali. Kemudian kelompoknya Rehana. Tidak merokok. Jadi berdasarkan video yang tadi sudah kalian lihat dan juga sudah kalian analisis, cara merawat organ pernapasan manusia itu diantaranya yang pertama, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan seperti merokok, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, menanam tanaman hijau atau reboisasi, dan istirahat yang cukup. Anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Pagi sampai siang kalian sudah belajar apa saja? SDCP menjaga organ pernapasan. Itu cara merawat organ pernapasan. Tidak betul. Nah, anak-anak, nanti tugas yang terakhir adalah kalian membuat bagan cara merawat organ pernapasan manusia di buku gambar kalian. Setelah selesai, kalian bisa memfotonya kemudian dikirimkan melalui WA pribadi Bu Ria. Apakah bisa dipahami tugasnya? Bisa. Nah, pembelajaran sudah selesai. Apakah pembelajarannya menarik? Menarik. Pembelajaran yang Bu Ria berikan bisa kalian pahami dengan baik? Menarik. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Aini, coba dipimpin berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa esok hari ya. Bu Ria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.